Ayo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ayo Bapak Ibu, saya nunggu nih. Ada yang mau bertanya mengenai TP? Oke, saya ulangi lagi dulu kalau begitu. Bapak Ibu, TP itu diambil dari CP. CP itu dari mana Pak Fata dapatnya? Kalau Bapak Ibu mau nyari di kolom chat sudah saya berikan. Saya berikan di situ di kurikulum Mendikbudrismen ya di kurikulum mendikbudrismen.go.id. Jadi Bapak Ibu di situ lengkap. Karena kenapa Bapak Ibu banyak dari guru-guru sekarang TP-nya tidak TP terbaru. Walaupun TP terbaru ini tidak terlalu banyak perbedaan antara TP yang lama dengan yang baru. Tetapi ada beberapa yang dikurangi Bapak Ibu karena diambil materi esensialnya. Kenapa yang diambil materi esensialnya? Nah, karena ini bagian dari PM, Bapak Ibu. Nah, PM itu banyak menginginkan bahwa kegiatannya itu lebih kontekstual. Biasanya kegiatan kontekstual itu lebih lama kegiatannya, kegiatan pembelajarannya itu lebih lama, Bapak Ibu. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan bahwa kegiatan pembelajaran itu lebih kontekstual, lebih anak-anak itu dapat mencapai tujuan pembelajarannya dengan jelas. Apalagi ditambah dengan prinsip asesmen yang ada 3 yang BEO ya Bapak Ibu, berkeadilan, edukatif, dan apa BEO objektif ya Bapak Ibu. Nah, contoh ya kemarin di grupnya guru penggerak itu Pak Didin nge-share dan itu viral ya Bapak Ibu. Ada sekolah yang membuat soal ujian. Nah di situ ada yang Pak Saiful waktu itu berkomentar bahwa ini nggak reliable gitu ya. Ini iya memang jadi Bapak Ibu banyak yang sekolah-sekolah akhirnya membuat soal ujiannya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu sangat merugikan Bapak Ibu. Merugikan siapa? Merugikan murid-murid kita. Mereka sudah belajar tetapi ternyata apa yang mereka yang diujikan terhadap mereka itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mereka sudah dapatkan ketika belajar di sekolahnya. Itu sangat merugikan Bapak Ibu. Jadi mulai dari tahun ini dengan adanya e-rapot ini kita diminta atau kita dibimbing secara langsung untuk bagaimana menggunakan atau mengajar dengan tujuan pembelajaran yang lebih jelas. Pemerintah mungkin kalau tahun sebelumnya hanya mediakan CP gitu ya. CP terus TP-nya nyari sendiri buat ATP sendiri. Sekarang udah diperenak sama pemerintah. CP-nya dibuatkan, sudah ada CP-nya, ATP-nya udah ada, terus ATP sudah jelas gitu ya. Itu sudah digampangkan dengan pemerintah kita, Bapak Ibu tinggal bagaimana mengimplementasikan materi-materi menggunakan buku-buku itu sebagai suplemen dari tujuan pembelajarannya. Jadi jangan kebalik. Kalau selama ini kita mengajar itu menggunakan buku aja. Nggak tahu tujuan pembelajarannya. Pokok di buku itu ya itu yang diajarkan. Nah itu yang bahaya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan kebalik. Oke siap. Saya akan kirim ulang. Jadi Bapak Ibu jangan kebalik kalau mengajar. Jangan memilih jangan melalui buku dulu, apalagi LKS ya Bapak Ibu. Waduh itu saya kasihan gitu ya kalau sekolah-sekolah masih menjadikan LKS sebagai komoditi utama untuk mengajar anak-anak.
kalau Bu Pengawas tahu gitu ya, Bu Pengawas mungkin apa masih ada sekolah-sekolah yang ada pakai LKS? Ada, banyak ya Bapak Ibu. Nah, itu perlu Bapak Ibu ketahui bersama ya. LKS itu Bapak Ibu sebetulnya kenapa nggak dibuat oleh guru aja gitu. Nah, dari mana LKS itu dibuatnya? Ya dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi anak-anak kita itu biar nggak kesulitan. Karena apa? Banyak LKS yang mengatakan bahwa HOTS gitu ya, dan itu menjadi komoditi utama. Itu tinggalkan dulu Bapak Ibu, fokus di tujuan pembelajaran yang sudah diturunkan dari CP dan itu pun dibantu oleh pemerintah. Fokusnya di situ saja. Oke, saya akan share lagi Bapak Ibu di sini mengenai tujuan pembelajaran lagi ya. Kita kita lihat yang di sini. Oke, tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran itu biasanya tertulis siswa dapat mengenal lagu kebangsaan, lagu atau mengenal bendera negara. Siswa dapat, harus begitu kan. Dengan bermain ini siswa dapat mengenal bendera, misalkan seperti itu. Kenapa kok tujuan pembelajaran itu tidak dimasukkan di rapot pendidikan dengan tulisan siswa dapat? Kalau di RPP itu harus siswa dapat, misalnya murid dapat apa. Nah, kenapa kalau di rapor pendidikan tidak ditulis itu? Karena tujuan pembelajaran itu akan menjadi secara otomatis akan menjadi deskripsi di rapot atau di e-rapot, maaf bukan di rapot pendidikan. Akan menjadi deskripsi di e-rapot Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tujuan pembelajaran yang ada di e-rapot itu ditulisi siswa dapat, maka nanti akan tumpang tindih. Misalkan Zainul Fatah di tujuan pembelajarannya ditulis siswa dapat misalkan. Nanti tertulis Zainul Fatah siswa dapat. Nah, seperti itu munculnya. Tetapi kalau tidak diberikan siswa dapat tetapi langsung ke kompetensi dan materinya itu, maka misalkan Zainul Fatah mengenal bendera negara, optimal dalam mengenal, sangat baik mengenal bendera negara. Akan seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti jangan ada lagi loh, tujuan pembelajaran tuh harus ada siswa dapat. Udah nggak usah di debat. Kalau di RPP iya jelas ya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan di dalam di dalam rapotnya itu rapotnya jelas ya Bapak Ibu, harus hanya materi, kompetensi dan materi saja yang dimasukkan. Tetapi kalau di RPP lengkap. Gitu ya Bapak Ibu. Izin bertanya, apakah CP yang disediakan oleh pemerintah apakah merupakan standar minimal yang harus dicapai ataukah masih harus kita kembangkan lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa? Terima kasih. Baik, Bu Prisil, terima kasih atas pertanyaannya. CP itu adalah standar ya. Kalau menurut saya, jadi CP itu untuk anak kelas 1 ya udah CP-nya itu. Tetapi kalau Ibu mau mengembangkan, itu kan tujuan pembelajarannya itu kan misalkan mengenal lambang negara. Kalau misalkan untuk mencapai dan mau ditambahkan dengan konten-konten yang lain, tetapi dengan tujuan yang sama, itu boleh. Jadi Ibu nggak usah lagi mengembangkan CP-nya. CP-nya itu udah standar. Ya, udah jangan diotak-atik. CP itu sudah dari pemerintah, nggak usah dikembangkan lagi. Kalau Ibu merasa bahwa siswanya itu, oh ini tujuan pembelajarannya terlalu gampang buat murid saya, berarti Ibu di situ tinggal menambahkan kontennya di alur tujuan pembelajarannya dengan konten-konten yang lebih sulit. Gitu. Ya, betul. Yang dimaksudnya ya betul. Jadi tujuan pembelajarannya itu cukup. Jadi nggak usah lagi dia
Tujuan pembelajarannya tetap ya mengambil dari CP-nya itu, tetapi dengan untuk mencapai itu karena lebih mudah, jadi Bapak Ibu harus kreatif mencapainya dengan alur tujuan pembelajarannya itu Bapak harus kreatif. Diberi konten-konten di sana, konten-konten apa bukan konten media sosial ya Bapak Ibu, tetapi diberikan cara-cara yang menurut Bapak Ibu lebih apa ya bukan lebih sulit tetapi lebih kreatif gurunya membuat itu gitu supaya yang ada di dalam apa namanya yang ada di apa tujuan pembelajarannya tercapai. Misalkan nih muridnya Bu Priscila ternyata bendera udah, karena dia dari TK gitu udah sangat kenal sekali dengan bendera negara gitu ya. Tetapi di situ ada konten-konten yang lain. Jadi misalkan ditambahi dengan kegiatan yang lain supaya anak-anak lebih paham mengenai bendera. Itu yang paling gampang ya Bu Prisil ya, contoh yang paling gampang. Misalkan di matematika, saya akan bukakan untuk bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Saya akan coba share yang bahasa Indonesia. Saya akan carikan yang kelas 1. Oke, di sini sudah muncul. Di tempat Bapak Ibu muncul ya dengan CP ini ya. Dengan bahasa Indonesia sudah muncul semua, saya harap sudah muncul semua. Nah, di sini bahasa Indonesia itu ada 4 elemen ya Bapak Ibu. Nah, di 4 elemen bahasa Indonesia itu antara lain menyimak, membaca dan memirsa, terus berbicara dan mempresentasikan dan menulis. Di dalam satu kegiatan, di dalam satu semester, 4 CP, 4 elemen ini harus ada. Jadi tidak berurutan ya Bapak Ibu, misalkan oh nanti yang semester 1 hanya menyimak sama membaca saja. Semester 2-nya nanti berbicara dan menulis. Tidak ya Bapak Ibu. Jadi harus ada semua. Jadi setiap elemennya harus ada semua Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan angkat tangan kalau mau ikut ya, mau bertanya ya Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kan mempunyai elemen. Nah, elemen ini Bapak Ibu harus di dalam satu semester itu harus ada. Jadi elemen menyimak dan semuanya. Oke, Pak Nur Fadila, saya akan kirim. Baik, Bapak berarti tekankan pada pemahaman dan pengalaman belajar. Betul, betul. Tetapi pengalaman belajarnya itu ya, Bu Priscila tetap harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Ingat, pembelajaran itu adalah hal utama ya Bapak Ibu. Jadi jangan nggak usah terlalu banyak konten, tapi Bapak Ibu melupakan tujuan pembelajaran nih. Tadi ada ya pada saat diskusi di grup gitu, ada di grup yang menyatakan bahwa saya nggak mengajarkan tujuan pembelajaran itu karena saya kemarin terlewat misalkan atau waktunya nggak cukup Pak, saya apa namanya mengadakan untuk tujuan pembelajaran itu saya nggak ajarkan karena tujuan pembelajaran itu waktunya habis, ini waktunya sudah habis katanya begitu. Nah, kalau misalkan seperti itu Bapak Ibu, yang rugi itu anak-anak. Seharusnya tidak seperti itu karena kita kan sudah membuat promes ya, kita
kita sudah membuat promes atau program semester. Jadi tujuan pembelajaran yang kita sudah punya, kita data gitu ya. Ini akan diajarkan di bulan apa, di minggu keberapa, itu di promes kan sudah ada. Jadi kalau misalkan itu sampai tidak terajarkan karena waktunya habis, berarti selama ini mengajarkannya tidak melalui promes. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ya tetap harus ditulis itu gitu, tujuan pembelajaran yang harus diberikan. Karena kenapa? Kalau itu tidak ditulis oleh Bapak Ibu, maka secara otomatis nanti di semester berikutnya Bapak Ibu harus mengimbal tujuan pembelajaran itu. Anak-anak harus diberikan itu gitu ya, biar utuh. Jadi pencapaian CP-nya itu utuh Bapak Ibu. Ayo, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi ingat, tujuan pembelajaran itu hal yang harus pertama kali Bapak Ibu itu pahami dulu. Kalau sudah tahu tujuan pembelajaran, Bapak Ibu kan pasti akan tahu bagaimana cara mengajarkan anak-anak supaya mencapai tujuan pembelajaran itu. Kalau sudah tahu tujuan pembelajaran, Bapak Ibu juga pasti tahu asesmen apa yang cocok digunakan untuk mengukur pemahaman anak-anak. Apakah anak-anak itu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah diharapkan. Nah, oleh karena itu nanti asesmennya jadi BEO ya. Ada objektif, terus edukatif, terus berkeadilan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita nih sebagai guru wes kurang wes gitu. Ya monggo. Bapak Ibu, saya tidak kita sebagai guru udah gaji gitu ya, udah aja kita itu mau sembarangan gitu ya kan ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon Bapak Ibu sudah dipermudah oleh pemerintah kita gitu ya, kita dikasih yang namanya dikasih panduan gitu ya Bapak Ibu. Jadi mau Bapak Ibu download, pahami, masukkan ke raportnya Bapak Ibu. Terus habis itu nanti untuk semester 2 Bapak Ibu tinggal bikin promesnya saja. Gitu. Dan bahkan ini sudah diketahui pengawas Bapak Ibu, pengawas yang Anda mengikuti ini pada saat observasi mungkin ini ada jadi bagian bagaimana promesnya. Satu lagi Pak, bagaimana dengan satu lagi bagaimana dengan kondisi siswa dengan kemampuan yang berbeda apabila sudah lewat jumlah pertemuan yang sudah ditentukan masih belum bisa memahami dengan baik. Bagaimana solusinya? Baik, terima kasih Bu Priscila. Nah ini kembali ya, ini banyak keluhan sebetulnya dari guru-guru yang belum ada pertanyaan bagaimana dengan siswa yang ABK dan macam-macamnya. Saya belum bisa menjawab kalau teman-teman yang ABK ya Bapak Ibu, tapi setidaknya Bapak Ibu di situ kan ada tujuan pembelajaran. Nah saya yakin misalkan Bu Priscila misalnya ngajar di kelas tinggi, itu ada tujuan pembelajaran. Saya yakin tujuan pembelajaran itu tidak terlalu sulit untuk anak. Asalkan bagaimana kita mengajarkan, gitu ya, bagaimana kita mengajarkan. Contoh misalkan Bu Priscila punya siswa yang sulit membaca. Kita harus tahu itu sulit membaca karena apa? Apakah karena disleksia atau karena memang dia malas belajar? Atau apakah anak itu memang tidak bisa membaca tetapi dia bisa mengerti dengan apa yang diucapkan? Maka pengukurannya itu beda. Diukurnya menggunakan cara yang
secara langsung dengan bertanya langsung atau dibacakan. Jadi bikin pengukuran yang beda untuk anak yang seperti itu dengan tujuan pembelajaran yang sama ya Bapak Ibu. Tapi standarnya Bapak Ibu jangan terlalu tinggi, kalau yang lain tinggi, ini standarnya distandarin biasa. Jadi jangan terlalu memaksakan anak-anak untuk yang nggak bisa ya, anak nggak bisa itu jangan terlalu memaksakan dengan mengikuti yang sudah lancar dengan fasih gitu. Karena kenapa? Kalau seperti itu takutnya trauma tersendiri nanti akhirnya. Itu Bapak Ibu. Di sini untuk TP, apakah Bapak Ibu masih ada kesulitan atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai TP? Bu Elvira, oke, sebentar. Untuk menyambut semester genap ini, saya saja yang apa saja yang harus dipersiapkan dengan kondisi yang sekarang yang serba baru. Yang paling utama agar kita guru siap. Oke, Bu Elvira. Yang pertama, yang Bu Elvira punya itu adalah Bu Elvira harus memetakan tujuan pembelajaran yang diambil dari CP yang tadi atau dari TP yang sisa TP yang belum digunakan di TP saat di tujuan pembelajaran pada saat semester ganjilnya. Setelah itu Bu Elvira tinggal membuat promesnya ya. Promes itu penting. Kenapa membuat promes itu penting? Karena itu kayak jadwal ya Bapak Ibu. Kita jadwal mengajar di bulan, tapi itu dalam bulanan gitu. Bulan ini saya akan mengajar tujuan pembelajaran ini. Dengan Bu Elvira tahu bulan ini di minggu ini saya akan mengajar tujuan pembelajaran ini, maka Bu Elvira pasti akan menyiapkan materinya. Beda dengan orang yang datang ke kelas, anak-anak, sekarang halaman berapa ya? Beda, itu udah nggak siap, gurunya itu nggak siap ngajar. Tetapi kalau Bu Elvira itu sudah tahu, oh minggu ini punya target gitu ya. Bu Elvira punya target, misalkan di minggu ini saya mengajarkan TP ini, misalkan. Mengajarkan sila, Pancasila gitu ya. Sebentar Bu Novia. Sebentar Bu Novia. Jadi misalkan saya mengajarkan sila-sila Pancasila, lambang beserta bunyi sila tersebut. Ini dilakukan di minggu pertama semester pertama misalkan ya. Saya ini aja semester pertama. Di minggu pertama. Ternyata di minggu pertama ini anak-anak sudah bisa. Di pertemuan pertama saja udah mencapai tujuan pembelajarannya. Anak-anaknya sudah bisa gitu ya. Berarti Ibu langsung nih di bawahnya langsung membuat materi lagi yang dengan tujuan yang beda, yang agak sulit dengan konten yang lain gitu. Nah Bapak Ibu, misalkan selama ini Bapak Ibu itu kesulitan dengan yang namanya terlalu banyak materi, terlalu banyak administrasi dan macam-macamnya, sepertinya tidak gitu ya Bapak Ibu, tidak banyak karena tujuan pembelajarannya jelas. Mungkin sebelumnya administrasinya jadi banyak karena tujuan pembelajarannya kita itu masih nggak tahu tujuan pembelajarannya, jadi bahasanya banyak gitu. Contoh misalkan yang kita pentingkan adalah promes pertama. Promes dijadikan satu udah jadi prota kan? Gitu. Sebetulnya itu sih Bapak Ibu. Membuat prota, misalkan ada prota nih. Membuat prota itu kan dari promes-promes yang digabung. Jadi sebetulnya nggak banyak. Gitu ya Bu Elvira Maya, terima kasih. Jadi yang penting punya promes dah atau prota. Prota itu semester 1, semester 2. Kalau kalender pendidikan terus berbelir kan gitu. Contoh TP dari CP di platform rumah pendidikan apa bisa dari Pak Fatullah. Sebentar ya Bu, siapa tadi mau? Bisa dipakai sementara di LKS juga ada, mana yang digunakan? Kalau saya tetap dengan panduan pembelajaran terbaru Pak Fatullah. Jadi ingat, kadang di platform rumah pendidikan itu menggunakan yang lama contohnya kadang. Jadi mending Pak Fatullah
menggunakan CP yang terbaru ya, dari pemerintah yang terbaru. Oke, Bu Novia tadi silakan Bu Novia, atau kepencet. Bu Novia, ayo deh, di Bu Novia masih ada. Tadi yang angkat tangan siapa ya? Monggo silakan angkat tangan lagi. Atau kita mau beralih ke kurikuler. Ayo Bapak Ibu. Bu Makari monggo, Bu, monggo dipersilahkan. Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Baik. Bu, di situ kan misalkan ya di sebentar saya buka lagi deh kalau kayak gitu takut salah. Pancasila. Hmm, di sini ya, Ibu. Udah kelihatan Ibu? Ibu kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Oke, siap. Saya akan besarkan. Ini ya, sama-sama Pak Fatullah. Jadi misalkan nih, di Pancasila ya, di elemen Pancasila. Di elemen Pancasila, misalkan Ibu mau menggunakan yang anak-anak yang mana dulu sih yang prasyarat misalkan apa yang harus dikenal dulu oleh anak-anak misalkan tujuan pembelajaran ini misalkan mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, dan mengenal lambang Garuda Pancasila, sampai mengenal simbol Pancasila misalkan, mengenal simbol dan mengenal sila-sila Pancasila. Misalkan ini di semester 1 Ibu. Ya, ini semester 1 misalkan. Ini sisanya menunjukkan nilai Pancasila lingkungan keluarga, menerapkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, ini di semester 1 anak-anak harus tahu dulu apakah anak-anak menunjukkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga dulu apa mengenal sila-sila dan simbolnya dulu. Kan berarti ini. Berarti diajarkan dulu nih di semester 1. Sisanya ini di semester 2. Nah, ini di semester 1 untuk elemen Pancasila, yang elemen kebinekaan, elemen undang-undang yang mana? Misalkan menunjukkan sikap mengerti aturan, apa mengidentifikasi mengenal lingkungan keluarga atau aturan keluarga, yang mana yang mau diajarkan. Contoh misalkan, Pak Fatah boleh nggak kalau misalkan di tujuan pembelajaran dalam satu pertemuan mengenal bendera lambang apa namanya lagu kebangsaan sampai di Pancasila ini diajarkan dalam satu pertemuan misalkan. Kalau misalkan pertemuannya panjang dan ini menurut menurut Bapak Ibu ini apa namanya gampang karena anak-anaknya itu sudah dari TK dan TK-nya sudah sangat mengenal mengenai hal ini gitu ya Bapak Ibu diperbolehkan boleh-boleh saja jadi nggak selalu terus mengenal bendera negara itu satu pertemuan lagu kebangsaan satu pertemuan mengenal lambang negara Pancasila satu pertemuan tidak boleh dalam satu pertemuan itu beberapa tujuan pelajaran itu. Maaf, Pak Karim, sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan? Hmm,
Tidak, tidak Ibu, ini di mana? Oke, ambil misalkan di Pancasila, cari tuh yang di bawah-bawah Bu. Oke, nggak apa-apa, ada di sana. Ya Ibu, jadi itu semua sudah disediakan ya Bapak Ibu, CP itu ada, terus nanti cara mengajarnya pun ada, terus contoh RPP-nya juga ada, lengkap Bapak Ibu di panduan mata pelajaran itu. Jadi lengkap, sangat lengkap sekali. Itu nggak bingung jadinya. Saya aja ketika itu diluncurkan oleh Kemendikdasmen, saya tuh bersyukur gitu Bapak Ibu. Ya Allah, terima kasih gitu ya. Kementerian sekarang itu mengerti kebutuhan guru di bawah gitu. Jadi kita tuh nggak bingung lagi membuat tujuan pembelajaran, membuat ATP itu udah nggak bingung, nggak sekarapan. Karena udah dikasih standar dan udah dikasih contoh sama pemerintah. Tuh. Ya, iya, jadi sekarang Bapak Ibu nggak usah buat sendiri, udah dibuatin tuh ya. Jadi tinggal ngikutin aja, tinggal bagaimana buat bagaimana Bapak Ibu tinggal menjalankan itu semua di kelas Bapak Ibu menggunakan pembelajaran mendalam agar anak-anak itu momen-momen ahanya dapat tuh. Jadi fokusnya ke pembelajarannya. Bapak Ibu udah nggak terlalu ribet gitu. Masih aduh besok mau ngajar apa ya, ini CP-nya ini terus yang mana, nggak usah mikir lagi, udah ada. Tinggal Bapak Ibu menyusun. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di malam ini itu adalah sebagai pionir ya, Bapak Ibu membuat atau memberikan contoh. Ayo kita buat mungkin nanti pada saat liburan, anak-anaknya libur, murid-muridnya libur, gurunya membuat nih bersama-sama membuat promes ya tahun berikutnya atau kegiatan di semester berikutnya. Gitu ya untuk yang promes dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan CP yang sudah ada. Oke, Bapak Ibu, kita sepakat untuk pindah ke kurikuler ya. Oke, kita sepakat pindah ke kurikuler. Oke, sebentar. Sebentar Ibu, Bapak Ibu masih buka. Boleh? Iya, tadi saya nggak tahu ya kalau Jimit itu sekarang berbatas apa enggak. Saya cuman buat kayaknya kayaknya antara 100 deh. Iya ya, Bapak. Ya itu, ini ngerekam aja juga nggak bisa karena saya nggak pakai. Oh ibu ngerekam? Iya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan nanti dibagi-bagi ya Bu. Soalnya saya nggak ngerekam, saya nggak bisa ngerekam soalnya. Oke nggak apa-apa. Oke kita ke kurikuler ya Bapak Ibu. Nah kurikuler. Jadi kurikuler ini Bapak Ibu saya buat, saya rangkum gitu ya. Sebetulnya ini adalah materi yang saya buat eh, hasil dari kurikuler saya yang ya nanti saya bagikan Bu. Jadi tapi ada perbaruan-perbaruan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kayak saya akan lewati satu. Nah,
Kita ke kokurikuler dulu. Pahami dulu apa itu kokurikuler. Kokurikuler itu adalah merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Nah, beda dengan P5 ya Bapak Ibu. Kalau P5 itu kan tidak dijadikan sebagai penguatan atau pengayaan atau pendalaman intrakurikuler. Ya kan? Nah, kalau kokurikuler ini, P5 ya. Kalau kokurikuler ini Bapak Ibu itu ada digunakan sebagai pengayaan Bapak Ibu. Jadi untuk digunakan bagaimana anak-anak belajar ya yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak pada saat intrakurikuler itu diimplementasikan di kokurikuler. Gitu. Jadi misalkan belajar matematika, anak kelas 5 sudah belajar mengenai bangun datar. Ya, luas bangun datar. Nah, Bapak Ibu, luas bangun datar itu anak-anak buat apa sih belajar bangun datar gitu loh. Di kehidupan sehari-hari apa yang mereka lakukan untuk dapat mengimplementasikan belajar bangun datar. Nah, itu digunakan di kurikulernya. Gitu. Kenapa kok begitu? Jadi pembelajaran kokurikuler itu harus kontekstual. Baik, Bu Ari, nanti saya bagikan. Jangan khawatir. Nanti saya bagikan. Jadi Bapak Ibu, pengertian kokurikuler itu adalah bukan lagi yang berkaitan dengan selalu produk. Tidak. Terus kokurikuler itu nanti harus pameran. Tidak. Ya Bapak Ibu. Jadi ingat, di situ adalah pengayaan atau penguatan intrakurikulernya dalam rangka mengembangkan kompetensi dan penguatan karakter. Nah, kompetensinya itu apa Bapak Ibu? Kalau di intrakurikuler, tujuan utamanya adalah anak-anak mencapai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan utamanya anak-anak mencapai tujuan pembelajaran atau CP gitu ya. TP dan CP-nya kan CP kalau sudah TP tercapai berarti CP-nya tercapai gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau di kokurikuler itu lebih ke dimensi profil lulusan. Itu bedanya. Ya Bapak Ibu, kalau di profil kalau di intra lebih ke CP atau TP ya. Kalau di kokurikuler lebih ke dimensi profil lulusan. Nah, di situ bedanya. Oke. Selanjutnya. Pengertian kokurikuler kita lewati saja ya Bapak Ibu. Kegiatan kokurikuler. Nah, ini penting. Kegiatan kokurikuler Bapak Ibu itu ada 3 ya, ada 3. 1 sifatnya eksperimental. Kegiatan yang bersifat eksperimen atau percobaan atau praktik. Itu. Jadi kegiatan kokurikuler yang tidak bersifat praktik berarti kurang gitu ya Bapak Ibu. Terus kegiatan kokurikuler itu dilakukan secara langsung, tidak dibawa ke rumah. Coba selama ini Bapak Ibu di P5 banyak kan nggak sukses karena yang mengerjakan kebanyakan bukan siswanya, tetapi orang tua yang terlibat banyak di situ. Oleh karena itu, kokurikuler ini beda. Bagaimana anak-anak menerapkan apa yang mereka ketahui di intrakurikuler itu dicoba secara langsung, dieksperimenkan secara langsung di kegiatan kokurikuler. Gitu. Dan secara langsung di kegiatan itu. Terus yang ketiga, berorientasi pada tindakan dan berdasarkan keterampilan. Oke, sampai di sini ada yang sudah terkonstruksi pemahamannya.
Sudah ada yang terkonstruksi pemahamannya? Oke, good. Ada yang masih gremet? Ada yang masih gremet Bapak Ibu? Loh, begini ya gitu. Kalau sampai di sini udah ketemu ya ceritanya kokurikuler, oh begini gitu. Sudah punya gambaran nih kokurikuler seperti apa. Oke, Pak Fatullah. Baik, terima kasih, Camatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suaranya? Lanjutkan, Pak. Ini seputar co-kurikuler ya. Kalau mungkin sedikit berbeda dengan P5. Betul tadi yang sudah dikatakan Cak Fatah, untuk P5 memang mayoritas atau banyak yang dilakukan ternyata di balik kegiatan P5 itu sendiri ada peran orang tua, terutama yang garap, katakan aja proyeknya yang menyelesaikan orang tua ketika gelar karyanya itu bagus-bagus. Ternyata di balik itu banyak orang tua yang melakukan. Pertanyaan saya untuk kokurikuler, kalau misalkan tadi sudah dikatakan Cak Fatah, diselesaikan, apakah harus diselesaikan di sekolah? Artinya tugas kokurikuler itu sendiri berarti apa di luar mata pelajaran, jam pelajaran, atau harus diselesaikan di sekolah? Kalau lihat dari gambarnya itu kan kayak proyek ya, tujuannya alurnya kan ke dalam profil lulusan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fatullah. Nanti biar utuh ya. Jadi pertanyaan Pak Fatullah ini nanti akan terjawab dengan sendirinya. Kalau udah melihat ke depannya seperti apa gitu. Tapi setidaknya dengan apa yang ditanyakan Pak Fatullah, sekarang Pak Fatullah mulai terkonstruksi pemahamannya mengenai kokurikuler ya. Oke, nanti ini akan terjawab sendiri nanti Pak Fatullah ya. Jadi akan terjawab sendiri nanti. Sambil Pak Fatullah nanti biar memahami juga. Ini akan ini harus ini ya nanti. Oh ternyata begini. Nah nanti itu akan terjawab dengan sendirinya. Oke, tadi ada Ibu siapa yang bertanya ya? Saya nggak kelihatan nih siapa yang tadi tanya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan nggak apa-apa kayak Pak Firwa langsung. Tadi ada yang bertanya terus menurunkan tangannya. Jadi saya bingung mau tanya apa gitu. Terus di kolom chat ada Pak Guntur. Pak Gun katanya Pak Guntoro bertanya, "Ca, tolong jelaskan lagi yang nomor 3." Oke. Berorientasi pada tindakan dan berdasarkan keterampilan. Nah, Bapak Ibu, berorientasi pada tindakan dan berdasarkan keterampilan itu adalah kegiatan ini tidak tidak bersifat terlalu kepengetahuannya, tapi bagaimana anak-anak melakukan eksperimental dengan cara Bapak Ibu itu mengobservasinya itu secara langsung gitu. Oh nanti kalau begini, oh begini nih gitu ya. Jadi nanti ada Pak Gun juga nanti. Jadi berorientasi pada tindakan itu pada kegiatan anak-anak yang diobservasi langsung oleh gurunya. Gitu. Karena yang diukur adalah dimensi profil lulusan. Di mana dimensi profil lulusan itu ada subdimensi profil lulusan. Dan di dimensi profil lulusan itu ada rubrik-rubriknya. Bapak Ibu tidak usah bingung, rubrik-rubriknya sudah ada. Ya, cara menilainya sudah ada. Oh, kalau anak begini nih, oh ciri-cirinya yang begini. Itu sudah ada, sudah ditentukan oleh pemerintah. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, kokurikuler itu disajikan dalam 3 kegiatan atau 3 kelompok kegiatan ya. Jadi kokurikuler ini disajikan dengan 3 kelompok kegiatan. Pertama, Bapak Ibu menyajikan kokurikuler ini boleh dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas mapel. Ya.
boleh lintas mapel, boleh matematika, bahasa Indonesia, IPAS itu dijadikan satu, dibentuk kegiatannya. Nah, kenapa lintas mapel ini? Karena tadi sifatnya adalah praktikal atau eksperimental atau kegiatan yang dilakukan secara langsung anak. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pertama adalah itu adalah pembelajaran kolaboratif lintas mapel. Karena ada Pak Fadullah nih di sini. Pak Fadullah kan guru agama. Boleh nggak digabung dengan mapel agama? Boleh. Karena mapel agama sendiri sudah dikurangi yang digunakan untuk co-kurikuler. Ya kan? Semua mata pelajaran kan hampir dikurangi satu-satu jamnya Bapak Ibu. Kayak matematika biasanya 5 jadi biasanya 6 jadi 5. Bahasa Indonesia jadi 5 karena yang satu dikurangi. Ini Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah membuat KWSP pasti paham. Izin bertanya, dimensi kesehatan melakukan kegiatan cuci tangan yang dilakukan secara konsisten sehingga diharapkan menjadi kebiasaan baik. Apakah itu juga termasuk kurikuler, Pak? Kegiatan tersebut merujuk kepada pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia. Oke. Bu Prisil, kita ini dulu ya, kita pertanyaan yang kita skip dulu. Nanti akan terjawab juga. Jadi kita akan lihat disajikan pertama lintas mapel. Ya. Yang kedua, itu ada 7 KIH. Bapak Ibu dengan kepala sekolah silahkan bermusyawarah co-kurikulernya mau yang pembelajaran kolaboratif lintas mapel apa gerakan 7 KIH. Atau yang nomor 3, kekasan daerah. Tetapi kekasan daerah ini Bapak Ibu kalau misalkan memilih kekasan daerah itu harus ada kayak permen ya, apa yang namanya ya, perkap ya, dari bupati gitu, ada SK dari bupati bahwa kekasan daerah ini perlu dijadikan co-kurikuler di sekolah gitu Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau nggak mau ribet ya udah ambil yang 2 ya Bapak Ibu, ambil yang salah satu di antara 2 tersebut, yang di atas atau yang di bawah, atau yang nomor 2 gerakan 7 KIH atau atau maaf yang 7 KIH atau yang lintas mapel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya akan lanjutkan kalau misalkan tidak ada. Oke. Misalkan nih SD-nya Bu Makarim mengambil pembelajaran kolaboratif lintas mapel. Boleh nggak? Boleh. Atau membuat 7 KIH ada Pak. Soalnya di 7 KIH itu sekolah saya sudah melaksanakan. Misalkan senam pagi, sholat bersama, sholat macam-macamnya. Boleh-boleh aja. Gitu. Jadi misalkan memilih yang 7 KIH atau memilih yang yang lintas mapel, membuat lagi dengan yang ada gitu ya, dikolaborasikan lintas mapelnya. Boleh silakan. Oke. Dalam prakteknya gitu ya, co-kurikuler itu harus dilakukan atau praktek pedagogisnya itu boleh dilakukan menggunakan inquiry atau project based learning atau problem based learning atau boleh yang lainnya yang dapat mengkonstruksi atau membangun pengetahuan secara mandiri dan kolaboratif ya Bapak Ibu. Jadi co-kurikuler itu tidak boleh bersifat anak-anaknya diukur secara sendiri-sendiri atau mengerjakan secara sendiri-sendiri. Itu nggak boleh. Harus kolaboratif, berkolaborasi. Oke, Pak Fadullah. Pak Fadullah, ada yang mau ditanyakan? Atau tangannya memang nggak diturunkan?
ini siapa ini? Oh, dikunci. Oke, sebentar. Maaf Pak Fatullah. Sebentar. ini hati ayah uai. Sudah Pak, coba. Oke, terima kasih. Izin tanya lagi nih, Cak. Oke. Untuk kokurikuler ini ya apa yang membedakan dengan P5? Kalau P5 itu kan ada seperti tema hidup berkelanjutan, kemudian apa itu lagi yang 7 tema saya lupa. Ini Oke. kan secara umum kan terintegrasi dengan semua mapel. Nah, itu apa ada panduannya, misalkan di semester 1 kita mengambil tema ini dulu, semester 2 ngambil tema selanjutnya, seperti itu. Oke. Ini yang membedakan dengan P5. Kalau co-kurikuler ini kemerdekaan sekolah. Ya. Boleh Bapak Ibu menggunakan tema yang mana yang mau didahulukan, terus tema apa boleh. Asalkan tadi kembali ke depan ya Bapak Ibu, harus misalkan lintas mapel harus bersifat praktikal, dilakukan secara langsung ya. Jadi tidak boleh dibawa pulang, tidak dikerjakan di rumah gitu. Jadi praktek pedagogisnya yang digunakan ini gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang membedakan antara P5 dan salah satunya yang membedakan P5 dengan co-curricular ini. Terus ini 4 pilar, saya kira Bapak Ibu sudah paham apa itu 4 pilar ya Bapak Ibu. Terus di sini ada apa sih yang dilakukan gitu ya? Apa sih yang dilakukan dalam perencanaan co-curricular? Ini penting buat kepala sekolah. Jadi ini sangat penting untuk kepala sekolah karena kepala sekolah itu harus pertama kali yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu kepala sekolah membentuk tim ya, membentuk tim kurikuler. Jadi yang dilakukan pertama setelah Bapak Ibu menentukan tuh yang tema, misalkan kita menentukan temanya apa tahun ini gitu ya, semester ini temanya apa nih kita nih. Bapak Ibu kepala sekolah bersama guru yang lain menentukan timnya. Timnya itu terdiri dari koordinator. Nah, penentuan koordinator ini penting, dan koordinator tidak selalu kepala sekolah, karena kepala sekolah udah menjadi pembina saja dan penanggung jawab. Misalkan nih Pak Fatullah di sekolahnya dijadikan koordinator, kebetulan Pak Fatullah belum jadi kepala sekolah. Ya udah, jadi Pak Fatullah itu nanti membentuk tim lagi siapa yang menjadi anggota di belakangnya. Terus guru-guru yang lain itu dijadikan narasumbernya. Gitu. Jadi misalkan nanti akan ada nih ya contoh gitu ya dari saya, nanti akan saya kasih contoh bagaimana membuatnya. Jadi penentuannya di situ koordinator kurikulernya itu Bapak Ibu yaitu yang menjadi ketua. Menjadi ketua yang bagaimana bentuknya nanti, bagaimana asesmennya, bagaimana kegiatannya, bentuknya seperti apa kegiatannya, siapa narasumber yang akan terlibat begitu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi itu yang dilakukan oleh kokurikuler, koordinator kokurikulernya. Terus setelah itu Bapak Ibu melakukan analisis. Jadi Bapak Ibu melakukan analisis. Apa yang dilakukan saat menganalisis Bapak Ibu? Yang paling penting disesuaikan dengan KSP, itu penting. KSP itu antara lain berapa kali pertemuan gitu ya, berapa kali pertemuan dalam satu semester itu, terus dilakukan kapan, kayak gitu-gitu kan ada di KSP-nya ada gitu ya. Terus minat bakat murid
murid. Nah, minat bakat murid itu penting Bapak Ibu. Karena apa namanya? Kalau muridnya nggak minat gitu ya, jangan dilakukan, nanti muspro ya Bapak Ibu, merugikan aja gitu. Atau Bapak Ibu kalau misalkan ala pasti ini anak-anak nurut nih karena kegiatannya seru misalkan, boleh aja gitu. Terus sumber daya itu penting Bapak Ibu, sumber daya itu penting. Misalkan Bu Makarim nih di sekolahnya nggak ada yang bisa berkaitan dengan coding yang microbit atau Arduino atau macam-macamnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi Bu Makarim ngotot nih sebagai kepala sekolah, pokoknya sekolah kita itu harus bisa bikin sampah otomatis dengan apa namanya Internet of Things. Harus bikin nih tahun ini misalkan. Tetapi di sekolahnya Bu Makarim itu nggak ada tuh guru yang bisa coding, nggak ada guru yang mengerti Arduino, nggak ada guru yang mengerti microbit, nggak ada guru yang mengerti IoT misalkan. Nah itu jangan dilakukan, tetapi fokus pada sumber daya yang dimiliki Bapak Ibu. Jadi jangan karena keinginannya tinggi semua diadakan gitu. Atau malah gini, kepala sekolah, oh aku iso Internet of Things aku bisa, semuanya aku nanti yang ngajarin. Itu bisa berabe Bapak Ibu kalau cuman kepala sekolahnya gitu ya. Kepala sekolah itu kerjanya tang ting tung banyak banget gitu. Akhirnya kelupaan tuh nanti gitu. Jadi Bapak Ibu kita melihat sumber daya alam itu sumber daya yang dimiliki bukan hanya alamnya, ya manusianya, ya alat-alatnya, ya semuanya yang berkaitan dengan sumber daya dengan kegiatan kurikuler yang akan direncanakan itu Bapak Ibu harus paham ada apa enggak. Terus yang keempat adalah kondisi kontekstual karakter sosial murid yang terkait dengan keseharian murid itu penting. Iya Ibu, jadi saya nutup pintu soalnya rame. Jadi Bapak Ibu ingat kondisi kontekstual itu penting atau karakteristik sosial murid itu penting Bapak Ibu. Jadi jangan pas tiba-tiba sekolah tersebut misalkan di daerah tersebut terkenal dengan tarian misalkan ya. Contoh misalkan daerah Ambulu, misalkan di daerah Ambulu itu kan sangat terkenal sekali dengan kebudayaannya gitu ya. Terus itu tidak dilirik. Padahal di situ anak-anak ada wali murid yang punya sanggar, anak-anak banyak yang nari di sana gitu ya. Tapi itu nggak dilirik sama sekolah. Tapi sekolahnya lebih cenderung ke teknologi deh gitu misalkan. Eman Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang sudah ada, sumber dayanya ada gitu ya. Itu yang menjadi kekuatan seharusnya. Jangan mencari sesuatu yang sumber dayanya nggak ada. Oh, semuanya ada Pak, uangnya ada, didukung sama ini misalkan. Nanti tinggal apa namanya sumber dayanya itu misalkan kita tinggal undang aja, kita akan gaji mereka. Itu agak ribet ya Bapak Ibu, itu penting. Kalau bisa sesuatu yang gratis itu aja yang digunakan. Tetapi kena dengan DPL-nya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke berikutnya. Ini yang tadi ya, jadi ini perencanaan membuat DPL. Oke, kita akan sini. Oke, ini salah satu contoh alur bagaimana Bapak Ibu membuat atau memilih kokurikuler yang akan Bapak Ibu pilih. Maksudnya kokurikuler yang Bapak Ibu pilih alurnya seperti ini. Contoh misalkan Bapak Ibu mau memilih alur kokurikuler yang kolaboratif lintas sampel. Kebetulan saya sendiri pakai yang ini.
Kenapa seperti ini gitu ya? Jadi pertama yang ditentukan adalah DPL. DPL itu penting atau dimensi profil lulusan. Subnya itu yang mana yang ambil gitu. Terus menentukan tema. Tema itu penting Bapak Ibu. Tema itu harus bersifat umum. Itu temanya. Jangan bersifat khusus gitu. Kalau bersifat khusus itu nanti mengembangkannya itu agak susah Bapak Ibu. Apalagi tema itu digunakan dalam satu sekolah gitu. Jadi sekolah misalkan kelas 1 kelas fase A B C dengan satu tema ini boleh Bapak Ibu membuat sub agar kelas 1 fase A B C itu nanti punya tingkatan kegiatan yang berbeda. Nah, setelah menentukan tema secara umum boleh Bapak Ibu membuat sub yang khusus. Selanjutnya, Bapak Ibu, mapel apa yang akan dicantolkan nih? Gitu. Matematika, Indonesia, IPAS, atau ditambah dengan agama kayaknya nyambung deh. Pancasila juga nyambung deh, masukin aja gitu. Boleh. Ya Bapak Ibu, karena nanti bagaimana anak-anak dalam berkegiatan itu mengamalkan atau mempraktikkan apa yang dipelajari di mata pelajaran itu dalam kegiatan itu gitu, dalam kegiatan kurikulernya gitu. Selanjutnya membuat perencanaan. Setelah membuat perencanaan, seperti apa perencanaannya? Nanti saya juga akan kasih tahu. Jadi membuat perencanaan mulai dari dimensinya apa, kegiatannya apa, tujuannya apa, berapa JP-nya, bagaimana asesmennya itu ada di perencanaan semua. Siapa yang membuat tim tersebut? Kepala sekolah hanya menerima laporannya. Yang koordinator, tim guru yang ada di dalamnya itu harus membuat perencanaan bersama-sama. Tidak dibuat guru kelas saja, tapi dibuat bersama-sama Bapak Ibu. Ribet nggak? Tidak. Asalkan kita sudah tahu tujuannya. Yang kedua, pelaksanaan kurikulernya. Nah, ini tinggal melaksanakan aja dari apa yang sudah direncanakan, tinggal dilaksanakan. Terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Nah, evaluasi ini penting Bapak Ibu. Evaluasi ini tidak hanya mengevaluasi anak-anaknya. Ya Bapak Ibu, bukan anaknya yang dievaluasi, tetapi ya kita sebagai gurunya ini harus mengevaluasi bagaimana kegiatannya, apakah kegiatannya ini sudah berjalan dengan baik atau sudah berjalan, ada yang belum berjalan dengan baik, itu adakan dievaluasi. Atau tindak lanjutnya tahun semester berikutnya apa nih? Gitu. Itu penting. Sebagai guru kita harus sering berefleksi. Oke, kita ke selanjutnya. Ini kalau ini yang alur kurikuler yang 7 KIH ya Bapak Ibu. Tinggal kalau ini tidak ada berkaitan dengan mata pelajaran. Ini yang satunya. Nah, nih alokasi waktu ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Kurikuler itu ini dalam 1 tahun. Ya Bapak Ibu, kelas 1, kelas 2 itu 216, kalau dibagi 2 itu 108. 108 itu rata-rata kalau kelas 1 dan kelas 2 itu JP-nya 6 JP, berarti ada 18 pertemuan. Kalau misalkan itu diambil dalam 1 minggu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal membuat tuh perencanaannya gitu ya. Kelas 4, kelas 3, 4, 5 itu 252. Jadi sekitar 150-an lah. 126. Ya, 126. Atau kalau misalkan dibagi itu dengan JP-nya sekitar hampir 18 juga. 18 karena ada 7 JP ya. Nah, yang kelas 6 itu beda. Kelas 6 itu lebih singkat Bapak Ibu. Karena kelas 6 itu lebih singkat dari kelas 5 karena dipotong kelulusan mereka gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti tinggal bentuk aja seperti apa. Yang penting Bapak Ibu ini paham mengenai ini. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu ini merancang aktivitasnya. Tadi ya, rancangan aktivitas bersifat praktikal. Contoh seperti ada kegiatan aktivitas keagamaan, boleh. Kunjungan pemanfaatan fasilitas umum, boleh. Ini jenis kegiatannya ya, hampir seperti itu. Aktivitas penelitian yang melibatkan pengumpulan dan penyajian data, boleh. Ini seru loh Bapak Ibu kalau di sini. Aktivitas penelitian berbasis riset dan studi literatur, boleh. Perpustakaannya biar kepake. Aktivitas yang bersifat advokasi, boleh. Pelibatan narasumber itu jelas. Dalam kegiatannya setidaknya harus ada narasumber, Bapak Ibu. Boleh dari yang sekolah dan infrastruktur. Nah, ini punya saya. Pamer dikit ya Bapak Ibu. Ini punya saya Bapak Ibu yang kemarin juga dilanjutkan di apresiasi GTK. Sempat menjadi pertanyaan dari dewan jurinya waktu itu. Pak Fata buat kegiatan kokurikulernya itu nggak terukur, katanya. Kata siapa Pak nggak terukur? Saya punya nih rencananya, saya punya asesmennya, dan saya punya refleksinya. Jadi ditayangkan dan beliau wah gitu, saya amazed. Oh ternyata ada ya, dikiranya nggak terukur gitu Bapak Ibu, tapi ternyata terukur. Nah di sini salah satunya ya Bapak Ibu. Jadi fokus dimensinya itu kolaborasi, komunikasi, mandiri, dan kesehatan. Saya ngambilnya ini Bapak Ibu. Ini ada subnya Bapak Ibu, ada sub elemennya dan sub dimensinya yang saya yang saya munculkan. Nah di situ ada tujuannya. Bapak Ibu boleh Bu Priscil, nanti saya kan ada di PPT-nya. Tapi ada perubahan ya, ada perubahan nanti di DPL. Bagaimana mengukur DPL? Karena 2025 semester ini baru saya pakai, yang sebelumnya pakai yang pakai yang sesuai dengan buku panduan yang sekarang dikasih penilaian DPL sendiri. Jadi saya membuat ini Bapak Ibu, boleh ini dibalik-balik ya Bapak Ibu. Jadi pertama jenis fokus DPL-nya, terus tema. Aktivitas dulu atau tujuan dulu boleh, nggak salah. Ya, tujuan dulu baru aktivitas boleh, atau aktivitas dulu baru tujuan boleh. Kalau saya tujuan dulu, karena kalau sudah punya tujuan, saya akan membuat apa aktivitasnya. Dengan tujuan pembelajarannya, saya mau buat aktivitas apa. Kalau saya seperti itu, nyamannya. Kalau Bapak Ibu, oh saya buat aktivitas dulu, Cak, baru saya nanti baru tahu tujuannya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Terus di situ ada mata pelajaran terkait. Apa mata pelajaran terkaitnya? Karena saya mengambilnya adalah tadi yang kolaborasi mata pelajaran. Jadi itu Bapak Ibu. Terus waktu itu jelas Bapak Ibu, karena kan saya sudah merencanakan kan kegiatan ini yang awal satu pertemuan di satu hari, di hari Sabtu gitu. Jadi ada 7 IP. Terus di kegiatan yang kedua apa? Kegiatan itu berapa pertemuan. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Jadi di sana saya itu ada yang dua minggu berturut-turut melakukan kegiatan itu. Ada yang 4 minggu selama sebulan melakukan hal yang sama. Ada yang 3 minggu. Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya melanjutkan bagaimana asesmennya. Nah, kebetulan ini adalah asesmen yang saya gunakan karena belum ada yang penilaian DPL. Jadi ini saya membuat, ini saya kegiatan hariannya. Jadi kegiatan pertama itu kan ini murid mampu membuat kesepakatan belajar gitu ya. Oh, mampu dan tidak mampu. Saya menggunakan catatan anekdot Bapak Ibu. Ini namanya catatan anekdot. Enggak membuat rubrik, tetapi anak itu pada saat mereka berkegiatan gitu ya, saya itu memperhatikan,
oh anak ini mampu, oh anak ini nggak mampu. Kenapa anak ini dikatakan mampu? Itu dengan catatan. Kenapa anak ini belum mampu? Ada catatannya. Jadi masing-masing ada catatannya Bapak Ibu. Nah, di setiap pertemuan itu saya mengobservasi. Jadi nggak hanya satu saja gitu. Nggak hanya bareng anak-anak aja gitu ya, tetapi saya mengobservasi itu di situ. Oh, anak itu kebetulan murid saya nggak banyak ya Bapak Ibu. Mungkin nanti jangan dijadikan alasan ya muridnya Pak Fatah nggak banyak kan, jadi bisa aja gitu. Bisa aja Bapak Ibu, sebenarnya itu excuse ya Bapak Ibu. Murid banyak, murid sedikit sama aja sebetulnya. Jadi yang diperlukan ini Bapak Ibu. Ini untuk mengetahui perkembangan anak tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, maaf. Di sini ada pertanyaan dari Bu Erinka Dewanti. Apakah masing-masing kelas harus menggunakan tema yang berbeda ataukah bisa dalam satu sekolah menggunakan tema yang sama? Good. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Bu Erinka. Jadi kalau misalkan ya Bapak Ibu, kalau yang saya lakukan pengalaman saya di sekolah, temanya itu satu Bapak Ibu, membuat subtema yang berbeda. Nah, subtema yang berbeda ini itu akan menentukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Kan nggak mungkin saya menggunakan small school farming, nggak mungkin dong anak kelas 1 diajak nyangkul, ya nggak? Maka dari itu, yang small school farming ini saya gunakan di kelas besar, kelas tinggi, kelas 5 dan 6. Gitu. Kelas yang selainnya boleh Bapak Ibu boleh 2 misalkan. Ternyata kelas 1 dan kelas 1 2 3 4 dijadikan satu dengan satu tema yang tersendiri. Boleh. Kalau per kelas temanya Bapak Ibu nanti akan banyak gitu ya. Koordinatornya satu kelas jadinya. Jadi sebaiknya koordinatornya satu, nanti ada yang membidangi. Jadi Bu Erinka, apakah boleh dalam satu sekolah berbeda tema? Boleh, asalkan mampu saja. Kalau misalkan satu tema dalam sekolah tapi dengan kegiatan yang berbeda, boleh diperbolehkan. Punya kebebasan sendiri. Tapi ingat kembali ke kemampuan sekolah. Kalau misalkan di situ di sekolahnya Bu Erinka misalkan ada 12 sekolah, ada 12 tema yang berbeda. Kalau menurut saya mubazir jadinya nanti. Kenapa enggak yang kelas 1, kelas 2 di fase menjadi satu tema. Bersama-sama tuh mau ngapain. Kelas 3, 4 bersama-sama. Kelas 6, 5 bersama-sama. Jadi ada beberapa kegiatan. Apalagi dicampur menjadi satu di hari Sabtu. Apakah mampu lapangannya, ruang halamannya begitu ya. Atau nanti akan bergantian bagaimana itu kan agak susah juga. Itu harus difikirkan. Terus oke, ya betul. Bu Ari Wahyu Andayani betul. Jadi saya itu mengambil contoh yang Cak Fatah betul mengambil lintas mapel ya. Iya, saya mengambil lintas mapel karena 7 KIH di sekolah saya itu sudah terpantau melalui buku panduan kayak buku Ramadan begitu, kita membuatnya dan itu berlaku satu semester. Jadi anak-anak mengisi kegiatannya sehari-hari secara mandiri apa yang dilakukan di rumah seperti itu. Izin bertanya Pak, berarti untuk tema itu tidak harus semua tema, misalkan kelas 1 dan kelas 4 temanya sama, kelas 2 dan kelas 5 hampir mirip dengan P5 waktu itu. Tidak Bu, tidak begitu. Kelas 1 dan kelas 4 tidak begitu, tetapi sesuai fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau boleh 3, 4, 5, 6. Itu tema 1. 1, 2, 3 itu tema 2. Boleh. Boleh. Jadi nggak ada sekarang itu 1 dengan 4, 2 dengan 5, 6 dengan ini berkelanjutan, tidak. Itu satu semester saja. Lingkupnya satu semester. Fokus
fokusnya kembali ke apa yang mau dituju, tuju KIH atau mapelnya, gitu, atau lintas mapelnya, gitu ya. Jadi Bu Lulu nggak ada 1 dengan 4, itu nggak ada. 1 dengan 1, 2. 1 dan 2 per fase. Atau misalkan ada sekolah contohnya di Jemberlor gitu ya. Kelas 1-nya banyak banget. Sampai Z misalkan. Kelas 1-nya aja sampai Z gitu ya Bapak Ibu. Kan kalau misalkan temanya ngambil yang lintas mapel, yang kelas 1 lintas mapel, yang kelas 5 kan semuanya lintas mapel semuanya, terus mereka eksperimen semuanya. Wah, sekolahnya banyak kegiatannya gitu. Jadi diatur Bapak Ibu. Boleh misalkan yang kelompok 1, 2, 3 itu misalkan menggunakan 7 KIH, yang 4, 5, 6 menggunakan lintas mapel, itu boleh, nggak apa-apa. Tuh. Kebetulan sekolah saya kan sedikit, jadi nggak banyak orangnya gitu, nggak banyak siswanya, hanya 79 siswa, jadi sangat memungkinkan untuk membuat pembelajaran yang kontekstual, maksudnya yang lintas mapel. Juga 7 KIH itu menggunakan buku panduan yang sudah kita siapkan dari awal 7 KIH itu ada. Terus ada lagi di kolom pertanyaan sudah saya jawab semua. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini yang masih lama ya Bapak Ibu, ini rubrik yang saya buat masih lama. Terus saya izin untuk memperlihatkan yang terbaru cara menilainya, yang paling gampang. Jadi di sini ada penilaian DPL. Contoh ya, Bapak Ibu sekarang itu kan ada yang namanya misalkan nih di raport pendidikan. Ada yang Bapak Ibu sudah buka raport pendidikan tentang kokurikuler? Halo, Bapak Ibu ada yang sudah buka raport pendidikan yang ekstrakurikuler? Yang kokurikuler, Bapak Ibu? Pak Fadula sudah buka? Atau tadi siapa nih yang nyaut? Ayo Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu atau sudah buka-buka yang mengenai kokurikulernya, bagaimana dimensinya? Belvira belum. Siapa lagi yang sudah buka? Oke, jadi begini Bapak Ibu, di Erapot ya, di Erapot itu Bapak Ibu ketika membuat kurikuler ya, semoga apa namanya server rapot saya dibuka. Oke, sebentar saya tunjukkan. Sebentar saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Saya buat dulu. Dibagi, iya saya bagi semua kok nanti. Dan khawatir Bu Elvira, nanti saya akan bagi. Ini yang jadi ini tema yang saya pilih, hidup sehat Indonesia kuat, fase C, karena saya ada di fase C. Jadi di sini ini Bapak Ibu judul kegiatannya ini kan munculnya begini ya. Jadi ada muncul judul kegiatannya itu apa sih kegiatan itu gitu ya. Jadi pertama orientasi siswa itu di awal-awal. Terus yang kedua tujuannya adalah siswa dapat mengidentifikasi kesehatan diri. Nah, saya Bapak Ibu profil lulusannya mengambil kemandirian, komunikasi dan kesehatan. Nah, di kemandirian saya mengambil tanggung jawab. Karena apa? Karena dengan kegiatan ini anak-anak nanti tanggung jawabnya seperti apa? Gitu.
Terus ada komunikasi. Komunikasi itu ada dua yang saya ambil, berbicara dan menulis. Kenapa seperti itu? Karena saya akan mengukur kemampuan anak-anak itu menulis sesuai dengan apa. Misalkan ini saya meminta anak-anak membuat laporan, siswa dapat mengidentifikasi kesehatannya sendiri. Anak-anak saya minta menuliskan apa sih yang pernah terjadi pada kesehatanmu gitu. Kamu pernah sakit apa, terus berobat di mana, bisa sakit itu karena apa. Itu anak-anak saya minta menulis di situ. Terus mereka juga saya minta untuk berbicara, membuat kelompoknya gitu ya, di dalam kelompoknya gitu. Jadi mereka nanti akan bekerja sama. Terus Bapak Ibu, karena di sini juga mengidentifikasi kesehatan dirinya, saya juga pada saat kegiatan ini anak-anak itu diminta yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Nah, ada satu kegiatan anak-anak itu, oh Pak Guru di rambutnya ini ada kutu gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Jadi di situ anak-anak tahu, oh berarti kalau ada kutu saya belum bisa menjaga kebersihan rambut saya gitu. Terus ada anak-anak, Pak Guru ini ada panunya gitu, maksudnya temannya Pak Guru ini teman saya ada panunya gitu. Dan itu bukan pembulian ya Bapak Ibu. Nah saya tanya, kenapa kamu sampai kena panu gitu? Jadi panu itu apa? Jadi itu anak-anak akan berinteraksi sangat luar biasa. Nah yang saya lihat juga di situ ada hidup bersih dan sehatnya. Ini sama Bapak Ibu, jadi bertanggung jawab itu yang seperti apa? Saya buat catatan anekdotnya juga. Berbicaranya bagaimana, menulisnya bagaimana, hidup sehatnya seperti apa gitu. Jadi saya buat tuh catatan anekdotnya. Seru justru. Jadi saya tahu gitu perkembangannya anak-anak, pengetahuan anak-anak seperti ini ya. Nah ini contohnya di laporan yang di rapot ya, di e-rapot ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya di e-rapotnya itu bentuknya kayak gini kegiatan kurikulernya. Jadi punya saya itu sampai dengan refleksi kurikuler. Siswa dan guru melakukan refleksi bersama mengenai kegiatan kurikuler yang dilaksanakan. Terus di sini juga asesmen, siswa dapat membuat laporan dengan bimbingan guru. Nah, asesmennya Bapak Ibu, saya itu kan anak-anak sudah buat laporan. Nah, itu sebagai asesmen sumatifnya Bapak Ibu. Tapi itu masuk ke rapot enggak? Enggak. Apa yang masuk ke rapot hanya dimensi profil lulusan. Gitu. Ini nanti yang dinilai Bapak Ibu. Nilainya itu cuma ada 3 ya Bapak Ibu. Nih, saya akan keluar dari e-rapotnya. Saya akan kembali ke DPL. Ini DPL-nya. Tadi saya akan mengambil komunikasi ya. Jadi saya akan tunjukkan. Saya mengambil komunikasi atau kewarganegaraan yang paling sebentar. Apa namanya tanggung jawab sebentar. Saya akan jadi ya Bapak Ibu, jadi kalau misalkan mau mengambil DPL itu jangan main cocok logi ya Bapak Ibu, atau dicocok-cocokin gitu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Oh ini cocok nih dengan DPL ini substansinya. Jangan ambil cocok logi ya Bapak Ibu. Karena itu semuanya nanti dipertanggungjawabkan dengan nilai. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu alah ini aja disesuaikan sama ini aja gitu. Tidak. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar paham nanti menulis. Sebentar. Nah ini contohnya bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab nih. Anak itu disebut berkembang karena kan nilainya ada 3 ya Bapak Ibu ada 3 berkembang, cakap, mahir. Nah anak itu disebut berkembang ya berkembang itu melakukan upaya mencapai tujuan pembelajaran sesuai arahan atau berlatih menetapkan tujuan pembelajaran untuk dirinya, berlatih mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sendiri secara tepat waktu. Nah apakah anak itu sudah melakukan ini? Mana sih anak-anak itu? Kalau misalkan dia masih kita bantu untuk menetapkan tujuan pembelajaran untuk dirinya Bapak Ibu, berarti dia masih ada di fase cakap gitu.
Contoh misalkan lagi saya cari yang komunikasi. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin rubrik lagi ya. Rubriknya sudah ditentukan. Ini paket B SMP. Nah ini contoh ya. Ini Pak untuk A. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah kebetulan saya kan tadi mengambilnya adalah berbicara dan menulis. Nah anak itu berkembang ada di tahap berkembang ketika anak ini menyampaikan, menggali, menanggapi secara lisan berbagai jenis informasi teks lisan sederhana maupun belum tepat dan belum lancar ya Bapak Ibu. Terus dia dikatakan cakap apabila menyampaikan, menggali dan menanggapi secara lisan berbagai jenis informasi melalui teks lisan sederhana secara cukup lancar dan efektif. Jadi Bapak Ibu tinggal ini aja. Oh, anak ini sudah cakap karena anak ini begini. Oh, anak ini belum cakap. Nah, untuk Bapak Ibu mengetahui ini tiga-tiganya kan Bapak Ibu perlu catatan tuh setiap kegiatannya. Makanya gunakan catatan anekdot. Itu paling gampang. HP nih, HP nih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Pak Fadullah sudah terjawab belum sama Bu Prisil tadi? Oke, tadi ternyata udah jawab ya. Bu Prisil. Oke, ditutup lagi ya pintunya ya, Dek. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Bu Elvira masih berangan-angan katanya. Yang penting Bu Elvira, jadi berangan-angan itu setidaknya sudah tahu rencananya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu yang penting daripada nggak mikirin apa-apa gitu ya. Baik Bu Alif, jadi itu Bapak Ibu menurut saya gitu ya, saya kira masih dalam gambar. Gak apa-apa asalkan punya gambaran setidaknya. Jadi semester depan Bapak Ibu sudah punya tuh gitu ya kegiatan itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Nggih Bu. Oke, kalau kegiatan di era kalau kurikulernya itu masukkan kegiatannya semua Bu. Kegiatannya semua sesuai dengan kegiatan yang dilakukan itu masukkan saja. Jangan kalau misalkan di era pot itu hanya tertera dalam satu semester Ibu melakukan 2 kegiatan, apakah mungkin? Atau 1 kegiatan apakah mungkin? Kegiatan ya, bukan tema ya. Kalau tema 1 dalam semester boleh, tapi kegiatannya. Karena kemarin banyak saya lihat kurikuler itu hanya kegiatannya cuma 1 saja atau 2. Saya tanya, mungkin nggak dalam 1 semester itu 2 kegiatan itu? Ya, itu. Eh, PI tadi belum tercover dari mapel
Oke, Pak Farula katanya, oke, PAI itu sebetulnya bisa Pak Farula. Misalkan apa namanya di lintas mapel itu bisa, asalkan ada kegiatan yang berkaitan dengan itu. Kalau tidak, maka di sekolah itu harus ada ke 7 KIH. Kalau saya kebetulan mapel untuk PAI sudah tercover di 7 KIH yang saya menggunakan apa namanya buku buku harian itu. Jadi ada di sekolah saya ada buku harian untuk anak-anak seperti Pondok Ramadan itu. Makanya saya ditambahkan dengan kegiatan yang kurikuler itu yang lintas mampu. Itu. Terus Bu Alif, gimana? Alif cukup ya di situ ya. Jadi tolong nanti di kegiatannya itu Ibu masukkan kegiatannya semua kegiatan yang sudah ada, yang sudah dibuat misalkan atau masih oke buat aja kegiatannya itu. Terus nanti DPL-nya itu dinilainya setiap anak harus dinilai semuanya ternilai dengan DPL yang udah dipilih. Jadi jangan hanya DPL satu saja, tapi DPL semua itu ditulis, dinilai, ada nilainya, masukkan nilainya. Enggak. Jadi DPL itu Bapak Ibu gini, DPL itu kalau semakin banyak DPL yang Bapak Ibu pilih, maka penilaiannya semakin banyak. Dan penilaian semakin banyak, ketidakfokusan kepada DPL yang diraih, yang dituju itu semakin bias. Semakin misalkan ya, oh Pak sekolah saya semua DPL-nya 88-nya dalam 1 tahun. Saya bagi 2 deh, sekarang 4, besok 4 misalkan. Dalam 4 itu, satu DPL itu ada sub-subnya. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang berapa. Makanya biar lebih fokus, DPL-nya dipilih jangan banyak-banyak, tetapi kegiatan itu fokus pada karakter apa yang akan dimunculkan, keterampilan apa yang mau diraih. Gitu. Jangan tiba-tiba, oh saya anu aja ketuhanan yang Maha Esa. Padahal di ketuhanan yang Maha Esa tuh banyak sekali. Jadi fokus pada karakter apa yang akan dikuatkan. Nah, karakternya itu ada di subdimensi tadi. Contoh murid saya di semester sekarang, anak-anak saya itu tidak bisa bicara di depan umum. Kalau misalkan disuruh presentasi, mereka tuh takut, males, apa. Karena apa? Ketika mereka salah disorai sama temen, salah, ben salah, kayak gitu. Bukan nggak apa-apa, salah. Bukan kalau misalkan mereka kesusahan, gitu ya, jatuh atau apa, itu malah dinebennya man benang. Karena digitukan akhirnya dia tuh mau tampil malu, terus ke depan itu takut gitu. Nah itu yang saya rubah, karakter itu yang saya akan pengen rubah. Salah satunya dengan berbicara tadi gitu. Ya jadi makanya tidak selalu DPL itu 1 tahun itu harus dihabiskan di kelas 1 atau di kelas 5 saja, tidak. Jadi namanya dimensi profil lulusan. Nanti 8 karakter ini setidaknya setelah anak lulus dari SD itu 8 karakter ini kuat. Tidak harus dalam 1 tahun itu 8-8-nya dihabiskan, dikatamkan, tidak. Itu maksudnya. Itu ya Bu. Iya, kalau 8-8-nya auleng nanti. Gimana Bu Makarim? Itu ya Bu. Jadi jangan memaksakan 8 DPL itu untuk 1 tahun. Tidak. Mana sih karakter yang ingin dibangun di sekolah Ibu? Gitu. Itu yang fokus utamanya. Nah, karakter dibangun itu melalui kegiatan tadi. Mau 7 KIH atau lintas mapel.
Bu Anis kayaknya tadi mau tanya deh. Bu Anis Muawanah kayaknya tadi mau tanya. Iya, izin tanya ya Cak Fatah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, kan tadi membahas masalah e-rapot tentang kokurikuler ya. Ya, di aplikasi rapot itu, di aplikasi rapot saya itu tidak muncul untuk kokurikulernya. Maksudnya tidak muncul prospek sampai 100% seperti itu. Sementara di admin di operator itu munculnya 200%. Apakah itu akan bermasalah nanti pada e-rapot yang kami kerjakan? Dan itu kan kendalanya bukan hanya di saya saja, tapi ada di beberapa teman di lembaga lain. Itu gimana ya solusinya? Baik, terima kasih Bu Anis. Kalau di guru itu nggak muncul, tapi munculnya di admin. Untuk yang 200% nggak ada masalah, ya. Jadi yang penting di situ setiap muridnya, setiap kelasnya sudah mendapat kokurikulernya juga dilaksanakan di semua murid. Jadi itu terjadi memang di beberapa sudah ada yang ketika diisi cuma kelas 1, 2, 3 saja, itu udah 100%, 4, 5, 6-nya kemana gitu kan. Nggak apa-apa, jadi itu nggak ada masalah dengan yang 200%. Kemarin juga sama tim, kebetulan kan Dinas Pendidikan ada tim ya, sudah ditanyakan dan itu sudah dikonfirmasi, nggak ada masalah dengan hal itu. Karena kan yang penting dapat menilai dan tercetak rapotnya, dan alhamdulillah tercetak dan selesai gitu ya. Iya, untuk di rapotnya itu di menu cetak itu untungnya masih muncul. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang nggak ada Iya. masalah untuk itu, karena mungkin ada bug ya, karena ini kan masih pertama juga dan ini masih tahap evaluasi. Tapi walaupun ini evaluasi ya Bapak Ibu, masih awal ya, masih tahap awal. Terus akan ada perubahan seperti contohnya Dapodik gitu ya. Itu Bapak Ibu, ini akan melekat pada anak itu, nilai ini akan melekat pada anak itu sampai anak itu ke jenjang lainnya. Jadi jangan Bapak Ibu berpikiran bahwa alah ini masih baru kok, oh ini masih pasti ini nanti ada perubahan kok, nggak apa-apa ini. Jangan Bapak Ibu, karena ini nyantolnya di Dapodik, nyantolnya di nilai anak tersebut. Sampai nanti ini dibawa sampai anak itu nggak sekolah lagi, gitu. Makanya Bapak Ibu, sampai saya membuat kegiatan ini itu gara-garanya agar Bapak Ibu itu tidak gak asal-asalan membuat TP, tidak asal-asalan membuat kurikulernya. Kalau misalkan sekarang udah asal-asalan, nanti dikirim tuh ke Dapodik dan itu dipikul sampai anak itu nanti selesai sekolah. Nah, dari itu saya minta Bapak Ibu benar-benar pahami tujuan pembelajaran, benar-benar pahami bagaimana membuat kokurikuler yang sesuai dengan panduan. Di panduan sudah ada semua Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah dienakin gitu ya. Asesmennya udah dibuatkan, rubrik penilaiannya udah dibuatkan, TP ada, ATP-nya ada, DCP ada, contoh RPP ada, contoh kegiatan ada, semuanya ada. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini, ini sudah jam 9 Bapak Ibu, bagaimana? Bapak Ibu nanti mengesan di grup manapun, ini karena ini di-share di beberapa grup ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kesulitan atau Bapak Ibu mau berbagi mengenai kokurikuler yang Bapak Ibu kirim atau yang Bapak Ibu mau gitu ya, saya persilahkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan Bapak Ibu terus enggak saya malu Pak Fata yang mau ngasih tunjuk punya saya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tuh pengen Bapak Ibu pengen yang namanya misalkan minta
tolong Cakota punya saya seperti ini boleh nggak gitu, atau diskusi gitu nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut, jangan merasa malu gitu ya Bapak Ibu, karena kita ini sebagai guru, guru bantu guru ya, guru support guru, guru jaga guru Bapak Ibu. Karena kita harus saling menjaga, karena pendidikan itu tidak hanya satu orang pinter yang lainnya terbelakang, tidak. Jadi semuanya kalau misalkan kayak di Sumatera warga jaga warga gitu ya, sekarang guru jaga guru, saling menjaga, saling berbagi, dan jangan malu untuk mengakui misalkan kota kemarin kayaknya saya salah deh, atau Bapak punya saya gitu, ini bisa nggak kalau gini. Diskusi itu penting Bapak Ibu, itu penting bagi saya pun penting, karena saya membuat co-curricular ini, saya berbagi cerita kali ini hasil dari saya itu berbagi dengan teman-teman expert di kementerian juga. Gitu Bapak Ibu. Saya kira cukup ya dari saya hari ini. Kalau misalkan ada apa-apa silahkan bisa kontak saya langsung di nomor WhatsApp saya. Saya akan buka diskusi di sana atau di grup di mana Bapak Ibu berada. Misalkan di FKGP silahkan, misalkan di KKP Kabupaten Jember silahkan, dimanapun saya buka seluas-luasnya untuk kita saling berbagi. Jadi di akhir kegiatan kita hari ini, saya terima kasih Bapak Ibu hadir semua seutuhnya. Di sini teman-teman semuanya hadir dengan berbagai kesibukan, capek dan semuanya, tapi hadir belajar bersama bagaimana mempersiapkan semester depan dengan tujuan pembelajaran yang lebih tepat dan dengan kegiatan co-curricular yang lebih bermakna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak.